Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fajri ingin menjelaskan tentang proyek final saya berjudul Sistem Informasi Pemesanan Desain dari Kampus berbasis web. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari proses loginnya terlebih dahulu. Maaf, yang saya jelaskan adalah source code atau scriptnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mulai dari proses login. Kita masuk ke login. Di sini ini tampilan source code dari login.php. Di sini ada form login. Di sini kita disuruh menginputkan username dan kata sandi. Kemudian ada di sini cek untuk ingat saya. Di sini saya membuat required agar pengguna harus memasukkan username atau password yang valid agar bisa masuk ke website Kartun Kampus. Lanjut, setelah ini nantinya akan diproses login.php. Nah, di sini diproses apakah username dan password betul atau valid, maka kita akan diarahkan ke halaman home. Nah, lanjut saya akan menjelaskan bagian menu. Di bagian menu, nah di sini ada beberapa modal yang bisa dilihat. Nah, yang pertama ada modal daftar menu. Di sini ada form untuk modal tambah daftar menu baru. Di sini ada form untuk menambahkan daftar menu baru. Ada memasukkan nama menu, pilih kategori menu, makanan atau minuman, masukkan harga. Di sini saya membuat masing-masing required agar admin nantinya harus memasukkan harga atau kategori yang harus diisi untuk bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, kemudian dari modal tambah menu baru ini diproses di input menu, proses input menu. Nah, di sini nanti diproses dan diinsert ke database, mulai dari nama menu, kategori, kemudian harga. Nanti diinsert ke database di sini. Database menu. Nah, di sini sudah ada beberapa menu yang sudah saya inputkan sebelumnya. Lanjut ke modal view. Di modal view ini ada fungsinya untuk menampilkan detail daftar menu dari menu yang sudah diinputkan. Lanjut ke modal edit. Di sini data akan diedit. Kita disuruh masukkan nama menu baru atau harga baru. Nantinya akan diproses di proses edit menu PHP. Nah, di sini nantinya akan diupdate dan dimasukkan kembali ke database. Lanjut ke modal terakhir, yaitu modal delete. Di sini prosesnya diproses delete menu. Nah, di sini data akan di-delete kemudian dihapus dari database. Lanjut saya akan jelaskan daftar menu sudah masuk ke pemesanan PHP. Nah, di sini juga ada beberapa modal penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada modal tambah pesanan. Di modal tambah pesanan kita akan menginputkan kode pesanan akan dibuat otomatis karena sudah saya isi read only dan diisi otomatis kemudian
ada nama pelanggan. Di sini nama pelanggan saya required karena harus diisi. Kemudian nantinya akan diproses di proses input pesanan .php. Di sini akan diproses, kemudian nantinya akan dimasukkan ke database. Coba kita lihat database-nya, pemesanan. Ya, ini adalah data dari pemesanan. Setelah dipesan, maaf, kita lanjut dulu ke modal edit. Di modal edit ini sama halnya seperti modal edit di tabel daftar menu. Nah, sama aja. Nantinya akan diproses di edit pesanan. Nah, di sini akan diedit kode pesanan, kode pelanggan, kemudian dimasukkan ke database. Lanjut ke delete, modal delete sama aja. Nantinya akan di delete diproses delete pesanan. Kita lanjutkan ke item pesanan. Di sini setelah data pesanan ditambah di tabel pemesanan, nanti pengguna atau user nanti bisa menambah item pesanan. Nah, di sini ada beberapa modal, yaitu modal tambah item pesanan, kemudian ada modal edit, modal delete, kemudian modal pemesanan selesai. Baik, kita bahas dulu yang modal tambah item. Di sini pengguna akan menambahkan nama-nama menu yang akan dipesan, kemudian berapa jumlah porsi, kemudian diproses di input item pesanan PHP. Nah, di sini nantinya akan diproses, lalu ditambahkan ke database di TB list pesanan. Nah, di sini akan ditambahkan. Kemudian kita akan bahas menu sudah, pemesanan sudah. Lanjut ke dapur. Di dapur. Nah, di dapur ini akan bisa dilihat oleh level user admin, kemudian level user pengelola kantin atau bagian dapur. Di sini ada modal terima, di mana nanti akan ada tombol terima di bagian dapur. Ketika pesanan datang, pihak dapur akan menekan tombol pesanan diterima. Kemudian ada modal ready. Jika sudah ready, pihak dapur akan menekan tombol ready dan diproses di proses ready item pesanan, kemudian di proses item terima pesanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di websitenya langsung. Nah, halaman login ini sebelumnya saya sudah menyediakan username beserta passwordnya dari masing-masing user. Yang pertama ada user admin, user pengguna, user pengelola kantin, dan user kasir. Nah, di sini ada user pengguna. Pengguna ini adalah pengguna yang menggunakan website ini nantinya. Ini kan untuk kantin kampus nih. Nanti digunakan oleh mahasiswa atau staf kampus. Kita akan coba login untuk admin. Kita coba login.
Abu Rizal 23, kita coba login. Nah, di sini ada tampilan home dari admin, untuk admin. Nantinya kalau user pengguna akan hanya akan ada tampilan pemesanan aja, satu menu atau satu tabel di dalam home ini. Nah, coba kita cek di daftar menu. Nah, di sini ada mode tambah menu tadi. Kita coba tambah menu. Kita buat menu baru, namanya sate kambing. Kemudian kategori, pilih kategori makanan, harganya 10.000. Kita coba tambah. Nah, muncul data berhasil dimasukkan. Nah, kita coba cek. Di sini sudah dimasukkan. Kemudian kita cek di database apakah sudah masuk. Di data data menu. Nah, ini dia sate kambing yang baru kita masukkan dengan harga 10.000. Lanjut, kita coba. Oh, ini ada modal view atau tombol view yang kita sudah bahas di awal tadi, yaitu detail menu. Kita bisa close. Coba kita edit Batagor ini menjadi Batagor Bandung. Bandung dengan harga 5.000. Harga kita ubah menjadi 7.000. Oke, kita edit. Data berhasil dimasukkan. Ini data berhasil diedit. Kita coba lihat apakah sudah teredit, terupdate. Data Batagor Bandung. Kita lihat apakah di database sudah terupdate. Nah, Batagor Bandung. Lanjut, kita coba hapus salah satu dari daftar menu ini. Kita akan hapus sate kambing aja. Kita coba delete kalau bisa. Nah, data berhasil dihapus. Lanjut, kita ke kolom pemesanan. Di halaman pemesanan, di halaman pemesanan ini ada beberapa modal yang kita bahas tadi. Ada tambah pemesanan. Kita coba tambah pesanan. Nah, di sini kode pesanan akan terisi otomatis dan tidak bisa diubah, hanya karena saya buat read only. Kemudian ada nama pengguna harus dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan, pesanan tidak dapat diproses. Coba kita lihat. Nah, muncul seperti ini. Kita harus isi nama pelanggan. Nama pelanggan kita buat Siti. Kita coba buat pesanan. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita masuk ke item pesanan yang kita bahas tadi. Nah, di item pesanan kita dapat masukkan menu yang akan kita pesan. Kita akan pesan nasi bungkus 1, harga jumlah 1. Kita save. Nah, di sini muncul harga beserta jumlah pesanan, kemudian total harga. Di sini kita bisa selesai. Di sini kita coba untuk edit. Apakah bisa diedit? Nah, jumlahnya 2, save. Oke, bisa. Kita coba tambah lagi. Headingnya 1, save. Oke. Kita coba selesaikan pesanan. Selesai pesan. Nah, pesanan sedang diproses. Kita coba lihat. Ini Siti yang dipesan. Ini ada di Mas Derajat belum dipesan. Kita coba pesan. Selesaikan pesanan. Pesan. Lanjut, kita masuk ke dapur. Di sini hanya pihak dapur yang dapat, atau pengelola kampus yang dapat mengakses halaman dapur ini. Ketika data pesanan masuk, pihak dapur akan menekan ini, pesanan diterima.
Kemudian jika sudah atau ketika ketika pesanan sudah siap, pihak dapur akan menekan ready. Nah, coba tekan ready. Nah, Batagor Bandung, pesanan ready. Nah, dia hilang karena sudah ready. Kita coba masuk ke install code. Di sini kita masuk menggunakan user pengguna. Apakah tampilannya sama dengan tampilan admin? Kita coba masuk. Nah, berbeda ya. Di sini hanya pengguna atau mahasiswa nantinya udah hanya dapat mengakses menu pemesanan. Nah, jadi mahasiswa nanti tidak dapat mengakses menu dapur, menu daftar menu, user. Nah, mahasiswa hanya dapat mengakses pemesanan dan tidak bisa diakses melalui URL. Coba kita buat user, kalau bisa masuk. Nah, dia masuk ke halaman home. Kenapa? Karena di indeks saya sudah membatasi level-level user mana saja yang dapat masuk ke dapat mengakses ke halaman-halaman tertentu. Nah, di halaman dapur yang hanya dapat mengakses adalah level 1 dan level 2, yaitu level 1 ini admin, level 2 pengelola kantin. Nah, di home semua dapat mengakses di di, di halaman pemesanan itu semua level dapat mengaksesnya. Di halaman menu hanya dua level, 1 dan 2. Di halaman item pemesanan ada semua. Di halaman user hanya level 1 atau admin yang dapat mengaksesnya. Mungkin sekian saja dari penjelasan project final saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.